Salam selamat. Halo Safetizen semua. Ketemu lagi bersama gua Agung Katigaku. Kali ini kita akan ngebahas tentang jenis-jenis bahaya dalam keselamatan kesehatan kerja. Jenis-jenis bahaya K3. Sebelum gue jelaskan tentang jenis-jenis bahaya K3, ya please untuk komen, like, dan di subscribe channel ini agar bisa memberikan lebih banyak manfaat untuk orang lain. Bahaya dalam K3 merupakan ilmu yang sangat dasar ya. Karena dengan bahaya kita memulai untuk mengidentifikasi resikonya apa, kemudian nanti kita baru akan menentukan pengendaliannya apa. Jika kita gagal dalam mengidentifikasi bahaya, maka kita akan gagal juga untuk mengidentifikasi pengendalian yang tepat gitu. Jadi nanti kalau misalnya bahaya kita gagal identifikasi, malah pengendaliannya bisa salah ya. Bahayanya apa, kita malah kemana. Contohnya ada bahaya gas beracun di dalam ruangan confined space gitu. Kalau misalnya kita tidak mengenali bahaya tersebut, maka kita tidak akan pernah untuk meminta atau memasang gas detektor. Kalau misalnya kita lagi buka panel ya, kita tidak mengerti adanya bahaya listrik, tidak mengetahui bahaya listrik, maka kita tidak akan pernah untuk mematikan listrik di situ. Jadi pengenalan bahaya itu merupakan suatu hal yang sangat basic. Sekali lagi, jika kita gagal untuk mengidentifikasi bahaya, maka itu berakibat bisa fatal dalam pekerjaan kita gitu. Nah, untuk memahami lebih lanjut terkait dengan bahaya, kita simak dulu untuk pengertian bahaya. Dalam ISO 45001, bahaya adalah sumber yang dapat menyebabkan cedera dan penyakit akibat kerja. Source with a potential to cause injury and ill health. Jadi sumbernya macam-macam ya, apapun itu ya, baik fisik, baik kimia, apapun itu, pokoknya dia yang bisa mengakibatkan cedera atau penyakit akibat kerja. Nah, kemudian kalau menurut para ahli-ahli di dalam negeri ya, para ahli-ahli keselamatan kesehatan kerja di dalam negeri, dari Pak Tarwaka itu menyebutkan bahwasannya bahaya adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau berpotensi terhadap terjadinya kejadian kecelakaan berupa kerja, penyakit, kematian, kerusakan, atau kemampuan melaksanakan fungsi operasional yang telah ditetapkan. Nah, kemudian ada juga menurut Pak Sumakmur ya, jadi bahaya pekerjaan adalah faktor-faktor dalam hubungan pekerjaan yang dapat mendatangkan kecelakaan. Bahaya-bahaya tersebut disebut potensial jika faktor-faktor tersebut belum mendatangkan kecelakaan. Nah, buat gua pribadi, bahaya itu intinya adalah sebuah potensi ya. Jadi namanya potensi itu belum tentu akan membuat orang lain itu luka ya, tapi memiliki potensi, hanya sebatas memiliki potensi. Jadi kalau bahaya itu misalnya di jalan raya ya, berarti bahayanya adalah pergerakan lalu lintas. Bekerja di ketinggian misalnya bahayanya adalah ketinggian gitu. Itu menurut gua gitu. Ya, memang dalam praktek sehari-harinya ini bahaya sama risiko seringkali tertukar gitu. Tapi menurut gua juga sih nggak menjadi masalah ya jika kita tukar gitu antara bahaya sama risiko, atau misalnya kurang tepat dalam penentuan bahaya sepanjang intinya sebanyak pengendaliannya itu tepat gitu untuk mengendalikan bahaya atau risiko tersebut. Kemudian terkait dengan bahaya K3, banyak ahli-ahli yang membuat tulisan, membuat buku, itu menjelaskan tentang berbagai macam bahaya. Nah, tapi gua rasa nggak akan mungkin untuk menjelaskan pendapat dari berbagai macam ahli tersebut ya. Kalau misalnya kalau ingin tahu lebih banyak tentang bahaya menurut beberapa pendapat ahli, silakan bisa link di deskripsi di bawah. Di situ ada tulisan di K30.top yang membahas lebih lanjut ya terkait dengan jenis-jenis bahaya. Dalam video ini gue akan menjelaskan bahaya menurut Pak Sohatman Ramli. Jadi Pak Sohatman itu membagi bahaya keselamatan kesehatan kerja itu menjadi 5. Yang pertama adalah bahaya mekanis. Jadi menurut beliau itu bahaya mekanis adalah bahaya yang bersumber dari peralatan mekanis atau benda yang bergerak dengan gaya mekanik yang digerakkan secara manual atau dengan penggerak. Contohnya kalau kita ada di pabrik-pabrik ya, itu kan ada mesin-mesin ya, ada mesin-mesin packing yang dia ada gerakannya, gerakan berputar, gerakan berjalan, gerakan memotong. Kemudian kalau misalnya di tangki-tangki kita juga bisa lihat ada gerakan baling-baling yang berputar. Atau kalau misalnya di
konstruksi ya, di konstruksi misalnya ada mesin-mesin yang dia bergerak ya, naik turun atau maju mundur. Nah, bahaya-bahaya tersebut adalah bahaya-bahaya yang digolongkan dalam bahaya mekanis. Bahaya-bahaya mekanis ini bisa memiliki risiko seperti terjepit, terpotong, terlindas, tertabrak, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada bahaya listrik. Jadi bahaya listrik ini ya simpelnya adalah bahaya yang berasal dari energi listrik ya. Jadi ada permukaan yang memiliki beda potensial, kemudian listrik tersebut mengalir dari permukaan yang beda potensial tinggi ke beda potensial yang rendah. Nah, zaman sekarang namanya listrik kan dipakai di mana-mana ya. Apalagi di tempat kerja, menurut saya sih hampir semuanya menggunakan listrik. Nah, oleh karenanya memang kita harus sangat aware terhadap bahaya listrik ini. Karena bahaya listrik ini dapat mengakibatkan risiko seperti tersetrum. Nah, tersetrum itu nanti akan banyak lagi pembahasannya ya. Jadi tergantung berapa voltase yang kena ke badan. Mungkin kalau voltase kecil dia hanya terkejut aja gitu. Cuman kalau misalnya voltasenya besar, dia bisa sampai meninggal gitu, bahkan sampai terbakar seperti itu. Nah, kemudian bahaya listrik ini juga bisa menghasilkan bahaya kebakaran gitu. Jadi banyak sekali kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Ya, atau ada juga kebakaran yang terjadi karena adanya listrik sebagai pemicu ya. Sebagai pemicu dari lingkungan yang memang sudah LEL-nya atau sudah dilingkupi dengan uap-uap bahan kimia yang mudah terbakar. Listrik ini juga tidak hanya listrik yang ada di kabel ya yang berisiko, tapi juga listrik statis gitu. Nah, itu juga bisa berisiko untuk bisa mengakibatkan bisa menjadi pemantik untuk lingkungan yang sudah jenuh dengan uap-uap bahan mudah terbakar. Kemudian yang ketiga adalah bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi merupakan bahaya yang berasal dari bahan yang dihasilkan selama produksi. Bahan ini terhambur ke lingkungan karena cara kerja yang salah, kerusakan atau kebocoran dari peralatan atau instalasi yang digunakan dalam proses kerja. Nah, jadi menurut Pak Suhatman ini ya, dari bahaya kimiawi ini dapat menghasilkan beberapa risiko. Yang pertama adalah keracunan oleh bahan kimia yang bersifat beracun. Ya, kita pernah mendengar ya beberapa kasus yang ada di masyarakat. Ada kasus kopi sianida, ada kasus sate yang diracuni. Memang beberapa zat kimia ini dengan beberapa jenisnya, dengan beberapa dosisnya itu bisa mengakibatkan kematian pada orang yang mengkonsumsinya. Memang kimia itu bisa mengakibatkan keracunan melalui 3 jalur. Yang pertama adalah jalur oral, tadi contohnya adalah kasus yang cyanida dan kasus sate yang diracun itu. Kemudian yang kedua melalui respirasi ya. Ada kayak misalnya amonia. Amonia itu kalau kehirup juga perih banget. Kemudian ada peroksida. Kemudian juga ada H2S yang mengakibatkan rasa yang perih atau rasa yang bau banget ya, sehingga kita juga merasa nggak enak dalam tubuh kita. Dan yang ketiga melalui kontak langsung dengan kulit. Nah, ketika jalur ini harus kita waspadai agar jangan sampai zat kimia itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian zat kimia bahaya kimia ini juga bisa mengakibatkan risiko iritasi. Ya, iritasi contohnya karena asam sulfat misalnya di kulit ya. Kalau di kulit itu bisa mengakibatkan kulit merah atau parah-parahnya ya bisa kebakar saking rendahnya pH dari asam sulfat itu. Kemudian yang ketiga ada kebakaran dan peledakan. Ya tentu ada beberapa zat kimia yang memang dia flammable-nya atau flash point-nya sangat rendah sehingga mudah terbakar. Ya contohnya kayak Pertamax, alkohol, kemudian ada heksan. Nah, semua itu kan bahan kimia ya. Kemudian juga polusi dan pencemaran lingkungan. Ya, kita lihat kalau misalnya di jalan raya itu kan ada keluaran ya dari knalpot ya, bisa berupa timbal, bisa berupa karbon monoksida. Nah, ini kan bisa mencemari lingkungan dong, dan kalau udah mencemari lingkungan itu bisa juga mencemari kita
Kita juga bisa lihat ya kasus zaman dulu, ada kasus di Bhopal di India di mana sebuah pabrik pestisida itu bocor ya instalasi prosesnya, kemudian zatnya itu tercium atau pergi ke arah pemukiman warga, kemudian warga yang saat itu sedang tertidur menghirup gas tersebut ya akhirnya dengan polusi atau pencemaran itu mengakibatkan keracunan pada warga yang ada di India, yang ada di Bhopal, kemudian mengakibatkan kematian massal. Tentunya uh, ini harus kita cegah ya, dan harus kita ketahui. Memang beberapa zat kimia ini dia tidak berbau, tidak juga tampak ya kayak apa ya, sehingga kita harus senantiasa untuk meningkatkan pengetahuan kita terkait dengan bahaya kimia. Yang ketiga adalah bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini merupakan bahaya seperti ruangan yang terlalu panas, terlalu dingin, bising, kurang penerangan, getaran yang berlebihan, radiasi, dan lain sebagainya. Nah, menurut Pak Soehartman, bahaya fisik adalah bahaya yang berasal dari faktor-faktor fisik ya. Faktor fisika adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisika. Di dalam keputusan itu terdiri iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang mikro, sinar ultra ungu, dan medan magnet. Ya, bahaya-bahaya ini sebenarnya diatur pengendaliannya dalam Permenaker 5 tahun 2018 tentang keselamatan kesehatan kerja, lingkungan kerja ya. Nanti ada tulis itu apa aja sih bahaya fisikanya, kemudian juga berapa sih threshold atau batas maksimum kita diperkenankan untuk terpapar oleh bahaya fisika tersebut. Nah, tapi kalau dilihat dari bahaya-bahaya fisika ini ya, bahaya-bahaya fisik ini lebih ke bahaya-bahaya yang menimbulkan risiko terkait dengan kesehatan kerja ya, karena menimbulkan jangka panjang itu mengakibatkan penyakit akibat kerja. Bahaya terakhir, bahaya yang kelima adalah bahaya biologis. Ya sesuai dengan namanya ya, jadi bahaya biologis itulah bahaya yang berasal dari makhluk hidup. Menurut Pak Cecep D. Sucipto, jadi bahaya biologis adalah bahaya yang ada di lingkungan kerja yang disebabkan infeksi akut dan kronis oleh parasit, jamur, dan bakteri. Nah, Pak Hartman bilang bahwasannya bahaya biologis merupakan bahaya yang bersumber dari unsur biologi seperti flora dan fauna yang terdapat di lingkungan kerja atau berasal dari aktivitas kerja. Ya, jadi ini jelas ya berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup tuh ya, contohnya tadi udah dijelaskan oleh para ahli ya. Gue nambahkan aja ya. Jadi makhluk hidup itu dimulai dari yang besar gitu, seperti misalnya di pertambangan gitu atau di eksplorasi gas di pedalaman hutan gitu, misalnya ada harimau atau ada macan gitu ya. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam bahaya biologis. Bahaya biologis itu yang tadi gue sebut ya, binatang-binatang yang besar itu bisa mendatangkan risiko terkait dengan keselamatan kerja ya, bisa orang dilukai atau bahkan bisa ya fatalitas juga ya, bisa dimakan gitu oleh binatang-binatang tersebut gitu. Kemudian ada juga dari kayak tumbuhan ya. Tumbuhan itu ya ada tumbuhan-tumbuhan yang dia mengakibatkan gatal misalnya tuh. Atau ada juga bahaya biologis itu dari serangga. Ya misalnya di Papua itu kan marak malaria. Itu termasuk bahaya biologis. Atau dari jamur-jamur, dari kapang, ya, itu juga bisa mengakibatkan bahaya biologis itu. Ada juga namanya legionella ya. Legionella ini bisa mengakibatkan demam gitu, bisa mengakibatkan demam karena dia tuh adanya di cooling tower ya, biasanya nggak ada airnya, kemudian dia terdistribusi melalui ducting AC atau ke ruangan-ruangan, dan orang yang menghirup si legionella ini bisa terinfeksi demam legionella. Nah, itu menurut Pak Soehartman ya. Jadi ada bahaya mekanis, bahaya listrik, bahaya kimiawi, bahaya fisika, dan bahaya biologi. Nah, gue nambahin aja nih, ada bahaya-bahaya lain juga yang bisa menjadi pelengkap. Dari Bu Meli, pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Bu Meli bilang ya, itu ada namanya bahaya somatis. Nah, bahaya somatis ini adalah bahaya yang sudah terdapat di dalam tubuh pekerja, ya berpotensi membahayakan dirinya ketika melakukan aktivitas pekerjaan.
Biasanya bahaya somatis berupa penyakit yang sudah dimiliki pekerja. Jadi penyakitnya itu udah ada di dalam dirinya ya. Ketika melakukan pekerjaan itu akan sangat berbahaya apabila kambuh. Sebagai contoh, ada pekerja yang membersihkan jendela ya. Jadi dia gantung gitu, gelantungan di atas, pekerja gondola. Nah, pekerja tersebut memiliki vertigo. Nah, ini yang disebut bahaya somatis karena apabila si vertigo ini kambuh ya, apabila vertigo ini kambuh tentunya bisa berisiko bagi pekerja untuk jatuh ya, misalnya ke bawah gitu, atau jangankan jatuh ya, kumat saja itu sudah menimbulkan perasaan nggak enak bagi sang pekerja. Kemudian juga ada istilahnya tuh bahaya psikososial. Jadi bahaya psikososial ini adalah bahaya dari interaksi ya yang mungkin ada dalam lingkungan kerja. Jadi seperti bullying, kemudian harassment, penghinaan, pelecehan. Itu bahaya itu bisa berupa verbal dari orang lain atau bisa berupa tekanan kerja ya. Ya bahaya ini eh, berdampak pada pikiran gitu, pada pikiran, dan cenderung menurut saya sih agak sulit ya untuk mengukurnya. Kalau tadi kayak bahaya biologi itu ada alat untuk mengukur, kalau bahaya kimia ada alat untuk mengukur. Nah, ini kalau bahaya psikososial ini perlu pengukuran yang lebih dalam gitu. Ya mungkin bisa menggunakan kuesioner, tapi kan dengan kuesioner ya takutnya kan ada penyalahgunaan informasi ya. Dia menjawab informasi dengan tidak benar misalnya. Ya, atau dengan alat-alat lain yang ya itu expert lah dari para hygiene industri untuk mengukur seberapa jauh sih bahaya psikososial itu. Citizen semua, itu dari gua terkait dengan bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Gue berharap konten ini bisa bermanfaat, dan jika citizen merasa ini bermanfaat, silakan untuk komen, kemudian di like, kemudian juga untuk di subscribe channel ini. Sekian dari gua, salam selamat.